Bagi banyak orang Indonesia, kalau makan nggak pakai nasi ya sama aja rasanya kayak nggak makan. Ya nggak nasi ya nggak kenyang dong. Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4, kelas bela negara G105 dengan anggota yang berjumlah 5 orang, yaitu Indra Pramudita dengan NPM 021, Rizky Albasita dengan NPM 026, Fitria Dwi Cahyani dengan NPM 032, M. Farid Dwi Prasetyo dengan NPM 036, dan saya, Fira Ragusti dengan NPM 045, akan menyampaikan sebuah video dengan mengangkat tema bela negara dengan perspektif pertanian yang berjudul Bela Negara Melalui Kampanye Pangan Lokal di Media Internet. Simak video selanjutnya. Indonesia merupakan negara agraris dan kaya sumber daya alam yang melimpah, terutama dari hasil pertaniannya. Sektor pertanian terdiri dari berbagai macam subsektor, antara lain subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, dan juga subsektor peternakan. Salah satu contohnya yaitu beras, merupakan salah satu yang menjadi pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan beras menjadi komoditas pangan yang paling banyak dibutuhkan. Sebagai pangan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia, ketika terjadi kekurangan pasokan akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi apabila pemerintah tidak mampu mengendalikan harga dan juga menyediakan beras yang terjangkau. Beras kemudian lepas kendali, di mana memang komunitas pangan ini memang punya stereotip menjadi komunitas politik, kemudian alat bansos dan juga yang harganya diatur begitu. Presiden ataupun nanti pihak pemerintah juga kemudian melakukan distribusi bantuan pangan ataupun bantuan beras kepada masyarakat. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak di masyarakat. Karena itu dibutuhkan upaya bela negara dari setiap individu warga negara Indonesia. Bela negara dibutuhkan untuk menguatkan aspek non-militer sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sebagai bagian dari bela negara dari aspek non-militer, perlu mengenalkan pangan lokal ke seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai media. Salah satunya yaitu memanfaatkan internet, merupakan salah satu dengan perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang semakin maju. Saat ini, internet menjadi media yang sangat potensial menjangkau sasaran dengan cepat, memungkinkan terjadinya diseminasi informasi yang cepat dan juga efisien yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bisa diakses oleh siapapun. Oleh karena itu, internet dipandang menjadi keniscayaan di era sekarang sebagai media komunikasi dan informasi oleh pemerintah dalam memperkuat kedaulatan negara. Salah satunya yaitu membela negara melalui kampanye pangan lokal di media internet. Selanjutnya adalah kebijakan pangan lokal. Kebijakan diversifikasi pangan bermula pada masa Orde Lama karena langkanya beras. Pada masa Orde Baru, Soeharto dengan Revolusi Hijau menghasilkan swasembada padi yang berimplikasi pada melesatnya tingkat konsumsi beras masyarakat di seluruh Indonesia. Revolusi Hijau menyebabkan daerah-daerah yang sebelumnya memiliki pangan utama selain beras menjadi beralih ke beras, dan ketergantungan masyarakat terhadap beras semakin tinggi. Hal ini menyebabkan produksi pangan tidak mampu mengejar kebutuhan pangan tersebut dan dampaknya dapat dirasakan bertahun-tahun kemudian. Indonesia menjadi negara pengimpor beras karena ketergantungan masyarakat terhadap beras semakin tinggi. Padahal ada banyak sumber pangan lain yang berpotensial seperti ubi jalar, jagung, ubi kayu, pisang, dan talas. Diversifikasi konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya penurunan masalah pangan dan gizi. Program penganekaragaman pangan dimulai di Indonesia pada awal tahun 1960-an sebagai upaya perbaikan menu makanan rakyat. Berbagai upaya penganekaragaman pangan terus dilakukan hingga saat ini. Selanjutnya yaitu pangan lokal dari perspektif bela negara. Upaya diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya pangan lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu sendiri menjadi salah satu aspek penting dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional diupayakan terwujud melalui bela negara, di mana bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, serta kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman
tantangan dan hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Pembelaan negara tidak hanya tugas militer semata, melainkan keharusan bagi setiap individu warga negara dengan apapun profesinya. Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai profesi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu bahwa pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Sesuai penjelasan tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa profesi tersebut, terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan memperkecil akibat perang, seperti Palang Merah Indonesia, para medis, tim SAR, Polri, dan petugas bantuan sosial yang melindungi masyarakat. Sejak Revolusi Hijau yang merupakan kebijakan di masa Orde Baru menyebabkan penyeragaman pangan berupa pertanaman padi di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya pangan lain seperti singkong, jagung, ubi jalar, dan lain-lain menjadi tersingkir dan menjadi pangan kelas 2. Hal ini tercermin dari ungkapan belum makan kalau belum makan nasi. Juga asumsi dari berbagai interaksi dan pengalaman di mana mengonsumsi singkong dan ubi jalar hanya pada saat-saat tertentu, misalnya jika keadaan paceklik. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap beras. Sementara itu, lahan yang kian sempit karena alih fungsi yang masif serta pertumbuhan penduduk yang harus meningkat menjadi persoalan tersendiri yang mempengaruhi tingkat produksi padi. Namun demikian, kebijakan impor pangan menjadi pro kontra di masyarakat dan dengan segala isu nasional yang berimplikasi pada aspek ekonomi bahkan politik. Baik, topik selanjutnya adalah kampanye pangan lokal di media internet. Program-program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal banyak digalakan khususnya oleh Kementerian Pertanian. Untuk itu dibutuhkan sarana atau media informasi yang efektif untuk menyebarkan berbagai informasi tersebut tentang pangan lokal ke berbagai banyak pihak, khususnya masyarakat Indonesia itu tersendiri. Media-media alternatif seperti internet banyak digunakan dengan berbagai tujuan di kalangan pemerintah ataupun individu. Media-media seperti website, Twitter, Facebook, Instagram sangat berguna dalam sosialisasi dan diseminasi informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam menyampaikan berbagai informasi, terutama di bidang pertanian itu sendiri. Bahkan dapat dengan cepat dan luas untuk penyebaran informasi tersebut diterima oleh khalayak. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bela negara tidak hanya terkait fisik dan angkat senjata saja, tetapi juga secara non-fisik. Kampanye pangan lokal merupakan implementasi bela negara dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan dalam kerangka kedaulatan dan kemandirian pangan. Kampanye pangan lokal melalui media internet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keanekaragaman pangan. Untuk itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Gerakan Kembali ke Pangan pemerintah berkewajiban memberikan sosialisasi, informasi, edukasi kepada masyarakat dengan pola komunikasi baru berbasis internet, dengan menyesuaikan dinamika juga interaksi di dunia maya. Dukungan masyarakat melalui gerakan dan kampanye pangan lokal berbasis komunitas di internet untuk mengangkat citra pangan lokal tidak saja pada level nasional tapi pada tingkat global. Sekian video singkat dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.